Halo, selamat datang di bacaan pekan dari tanggal 19 sampai dengan tanggal 25 Mei tahun 2025. Seperti biasa, ambil hanya jika resonate dan silakan lihat description box sebuah video ini untuk rangkuman bacaan pekan kali ini. Pekan lalu bacaannya adalah tentang kita blooming dan mekarnya itu ditandai dari bulan purnama di Scorpio yang memang adalah flower moon, sehingga ada satu yang berkembang, yang mekar dari dalam diri kita. Untuk apa? Untuk supaya kita bisa dikenali dan bertemu dengan tanda petik rekan dekat atau rekan yang punya punya sesuatu di dia yang membuat kita tertarik untuk mendekat, ya, rekan dekat makanya. Baik dalam misi spiritual maupun dalam psikologis. Dan kalau spiritual itu barangkali memang sepertinya ada daya tarik, tetapi belum tentu daya tariknya itu menyebabkan kita merasa fulfilled, tapi itu juga bisa nyetrum atau seperti ubur-ubur. Dia sangat menarik, tapi begitu didekati dia melukai kita. It can happen, ya. Kemudian juga dari semua itu adalah kita belajar tentang love and light. Dan pada masih pekan lalu juga saya menambahkan bacaan terkait dengan bulan purnama di Scorpio, dan memang fokusnya adalah tentang love and light. Ya, dan memang kedepannya adalah kita mencari soulmate. Karena sebenarnya sebagian dari kita sudah banyak makan asam garam, mungkin udah sampai pada titik aku nggak mau lagi punya soulmate, something like that, atau ada sesuatu yang membuat kita terluka sehingga berpikir tentang soulmate aja masih membawa rasa perih di hati. Tapi sepertinya ke depan kita memang sedang disiapkan untuk mendapatkan soulmate, di mana kita jauh lebih matang daripada yang lalu. Ketika dulu kita masih utamanya digerakkan oleh keinginan untuk mendapatkan rasa bahagia, thrilling gitu ya. Tetapi dengan pelajaran yang luar biasa bahagia ditambah dengan carut marut dan luka parahnya, tanda petik, maka kalau ke depan kita harus memiliki soulmate yang membantu kita melewati perjalanan hidup kita untuk mencapai tujuan, ya. Jadi artinya dengan bantuan soulmate itu kita sudah jauh lebih tertata, jauh lebih siap untuk menghadapi permasalahan yang ada di situ. Dan untungnya nanti, ya, kelebihan dari yang nanti dibandingkan sekarang adalah kalau dulu bisa dikatakan soulmate yang awal itu lebih random, jadi nggak ada ciri-cirinya. Yang ke depan kita udah tahu persis ciri-cirinya, dan semua ciri-cirinya itu sudah mengarah pada alignment dengan diri kita, kesejajaran dengan diri kita. Oke, sebelum kita mulai dengan bacaan pekan kali ini, saya ingin menarik kartu dari Telema Tarot ini, dan yang kita dapat adalah Four of Cups untuk the past-nya, seperti ini ya. Dan ini seperti yang saya ceritakan barusan tuh ya, nggak pengen lagi, udah nggak mau. Karena apa? Karena pada saat ini kita tuh udah happy sendiri. We don't need anyone untuk satisfy our psychological needs gitu ya. Enggak gitu, kita nggak butuh orang lain untuk bikin kita happy. Kita udah happy sendiri. Dan kedepannya barangkali juga di sini penggambaran dari End of Pentacles itu memang fokus kita bukan lagi utamanya feeling yang diperoleh dari hubungan, ya. Hubungan ini kan, hubungan tuh diambil dari cups-nya, ya. Ini kan cups. Hubungan itu membuat kita nggak mau lagi, for some reason, ogah gitu ya. Hubungan itu kita tidak melihatnya sebagai sesuatu yang harus ada di kita, dan kita fokus pada apapun yang harus kita kerjakan, misi kita. Kita fokus pada bekerja, tapi bekerja yang saya lihat di sini bukan bekerja yang seperti 9 to 5 ya. Kalau saya lihat adalah kita mencoba mencapai misi kesejahteraan diri kita dan bersama. Oke. Ada beberapa hal penting yang kita sudah bahas di pekan lalu. Pertama adalah Venus di Aries yang sudah semakin
terasa di kita. Ya, jadi karena udah pekan kedua gitu ya, hampir masuk pekan ketiga, Venus ada di Aries. Yang kita rasakan adalah dalam hal menggapai cinta, whatever cinta means gitu ya. Kita lebih bold, kita lebih berani, dan kita tidak mudah untuk jatuh lagi. Lebih kuat dalam hal cinta, dalam hal perasaan, membawa happy. Yang kedua adalah matahari yang conjunction dengan Uranus. Seberapapun kita merasa bahwa kita well prepared ya, kita tuh udah pinter banget, kita udah punya pengalaman pakai logika, but somehow kita kayak diingetin lagi kalau ada energi Uranus gitu ya, kita kadang-kadang lupa semuanya dan semua seperti baru lagi, dan kita seperti belum pernah belajar hal tersebut. Dan itu manusiawi, sehingga kita harus menerima kondisi bahwa kita tetap harus melakukan persiapan, termasuk penguatan hati. Tetapi yang harus kita pelajari adalah pemaafan kepada diri kita sendiri. If something happens dan kita tidak bisa menunjukkan kemampuan setinggi yang kita pikir kita mampu, jadi less than gitu ya, apa yang kita expected untuk diri kita sendiri. Learn to forgive yourself. Itu yang saya rasakan, terutama karena apapun itu yang mengguncang terkait kemampuan kita, itu berpengaruh pada apa yang kita miliki ya. Di Scorpio, Juno retro di Scorpio, perjanjian yang ternyata kita kalah gitu misalnya ya, yang kita merugi, retro, nggak kelihatan di situ ada jebakan. Dan ini juga termasuk bulan purnama kemarin itu yang memang bulannya conjunction dengan Juno, something to do with apapun yang kita lindungi dalam satu law lah, legalitas, dan itu diguncang dengan matahari yang conjunction dengan Uranus. So kalau itu terjadi, ini termasuk saya bicara kepada diri saya sendiri, belajar untuk ikhlas, belajar untuk menerima bahwa apa yang harus terjadi memang harus terjadi. Seberapapun kita merencanakan mencegah hal yang buruk itu, dan itu harus dilakukan, tetapi kalau memang masih terjadi, kembali lagi, yang namanya sudah nasib, ya nasib. Mungkin ada penjelasan di balik itu. Apa penjelasannya itu sebenarnya saya sudah keluarkan di bacaan yang kolektif bulan purnama. Entah barangkali kita masih punya hutang, we don't know that. Entah barangkali itu hanya untuk memprovokasi emosi kita yang terdalam pada saat bulan purnama di Scorpio, dia harus muncul ke depan. Kalau kita pakai mode yang kita penuh perencanaan, penuh dengan keyakinan diri, karena kita memang kan diajarkan dari kemarin saya mengatakan confidence, have self confidence. Ternyata ada saatnya semesta itu kayak sedang mencoba meningkatkan rasa percaya diri kita dengan meruntuhkannya dulu, dan untuk membangun lagi rasa percaya diri tersebut. Jadi memang itu adalah proses, apa yang memang milik kita. Jadi ini juga termasuk keikhlasan. Apa yang milik kita, ya memang akan menjadi milik kita ya. Kan di Scorpio juga, Scorpio atau dia itu masternya dari rumah ke-8 tentang kepemilikan uang dalam bank, termasuk di warisan, harta warisan, properti, dan lain sebagainya yang itu merupakan milik bersama atau berada di dalam kolektif, sistemnya di kolektif, sehingga kita harus bisa melihat bahwa apapun yang terprovokasi dalam hal tersebut itu sudah digariskan, sehingga kalau ada masalah di situ, ya itu memang satu hal yang kita harus hadapi, ada pelajaran yang kita harus hadapi di situ. Nah, itu yang pekan lalu ya. Jadi ini saya menjelaskan posisi basicnya sebelum bacaan kali ini tuh seperti itu. Oke, kita mulai dengan harian ya. Hari Senin
hari Senin itu tanggal 19. Bulan baru saja melewati Pluto, dan ini juga barangkali yang untuk bacaan pekan yang sedang saya bacakan pada saat ini. Pluto yang retro dia ada di Aquarius. Ini kembali Pluto yang retro. Pluto itu sendiri kan adalah tentang kebutuhan untuk controlling, ya. A need for controlling, need for control. Kita merasa harus tahu semuanya, semua harus jelas, which is pelajaran pekan lalu justru kebalikan itu. Kita sudah mampu melakukan perencanaan dengan semaksimal mungkin, penuh dengan perhitungan, and yet something happens di luar dari nalar kita, dan ini yang harus kita pelajari sekarang. Jadi hari Senin itu barangkali kita masih membersihkan sisa-sisa emosi yang diakibatkan dari perasaan ingin mengendalikan, memastikan semuanya sesuai dengan rencana kita, which is crumbling down gitu ya. Why? Karena dia harus oposisi, ini bulan harus oposisi dengan Mars. Jadi memang ada energi harsh yang kita hadapi. Kita sendiri sebagai pribadi juga dalam kondisi yang agak goyah ya, dengan baru saja melewati Pluto retro. Itu kan memang emosi kita masih belum stabil. Kita masih harus berhadapan dengan hal yang membuat kita tanda petik freak out gitu. Dan di sini yang menjadi focal point dari T-square tersebut adalah Merkurius yang ada di Taurus. Jadi hari Senin ini kita harus berhadapan lagi, harus argumen lagi dengan pihak-pihak yang barangkali membuat kita tuh sebenarnya enggan karena malas konflik, tapi konflik itu ada dan kita juga tidak merasa sepenuhnya siap untuk berkonflik pada saat tersebut. Saya mencoba mencari dukungan apa yang bisa kita lihat. Kayaknya memang berat ya hari Senin, saya nggak melihat ada gambar lain. Tapi di sini saya melihat ada dua yod yang pertama ke arah Juno. Ya berarti tetap kita berpegangan pada yang terkait dengan legal, apapun hal tersebut perjanjiannya. Kemudian dengan South Node, pengalaman kita punya pengaruh besar untuk kita bisa memenangkan. Kemudian dengan Eris yang conjunction dengan Chiron, artinya seberapapun kita berhadapan dengan orang yang punya rasa kebencian tinggi, ini hatred ya, hatrednya besar sekali, kita tetap harus berani menghadapi untuk memastikan ini selesai dan tidak menghantui kita lagi ke depan. Dan ini juga another T-square adalah yang focal pointnya adalah si Pallas Athena, kakinya adalah Juno dan matahari masih conjunction dengan Uranus. Jadi memang barangkali kita perlu minta bantuan dari pengacara, something like that. Karena kalau enggak barangkali kita berada di dalam posisi yang kurang menguntungkan. Tapi ini sepertinya memang kita butuh untuk protection ya, somehow. Hari Senin ini poinnya, hari Senin adalah kita membangun proteksi untuk diri kita sendiri ya. Kita bisa berdoa, memohon bantuan kekuatan supaya proteksi itu bisa datang kepada kita hari Senin. Hari Selasa itu masih dengan bulan yang conjunction dengan Pallas Athena itu kita menghadapi mungkin informasi yang memang kalau menurut saya agak ya 50% lah, tidak terlalu favorable. Saya malah mungkin melihatnya kurang dari 50%, but saya nggak mau membuat kecil hati teman-teman. Ya, be strong di sini. Be strong. Oh,
hari Rabu bulan ada di Pisces dan dia trine dengan Vesta yang conjunction dengan Lilith. Ini kayaknya memang let go. Hari Rabu kita belajar untuk let go. Let go dan menerima bahwa beberapa individu itu memang tidak sama dengan kita. Mau ngomong apa lagi? Intinya gini, kadang-kadang kita berpikir bahwa semua bisa selesai kalau orang yang di hadapan kita itu punya cara pikir yang sama dengan kita. Ya, apa itu? Belas asih gitu ya, fairness, kejujuran. Kayaknya memang kita lagi belajar bahwa ada banyak tipe orang di dunia ini dan kita sedang menghadapi yang tidak sama dengan kita. Itu hari Rabu. Hari Kamis ini kita sudah lebih positif ke depan, jadi artinya memang pelajarannya luar biasa berat hari Senin, Selasa, Rabu. Hari Kamis adalah kita melihat ke depan, yang udah lewat ya udah lewat gitu ya. Ini adalah pelajaran mahal yang kita harus bayar, but this is just life gitu ya. Kehidupan mengajarkan kita hal yang membuat kita merunduk kali ya, istilahnya merunduk, belajar. Hari Jumatnya juga begitu, bulan yang melewati Saturnus terutama berarti hari Kamisnya ya. Itu memang mengajarkan kita untuk being humble ya, being humble. Ini seperti kita diminta untuk belajar apa yang namanya faith, keyakinan bahwa di dalam satu perjalanan itu kita akan menghadapi ujian yang berat. Justru dari ujian ini kemudian kita harus menunjukkan, ini kayak final test gitu ya, final test dari love and light gitu ya. Jadi gampang sekali untuk kita bisa jatuh ke dalam kebencian lagi gitu ya, kemarahan, luka yang nggak selesai gitu. Tetapi kita belajar untuk forgiveness. Terutama hari Kamis itu kayak beratnya. Hari Jumat itu jauh lebih tenang. Dan hari Sabtu itu baru kita menemukan kembali something precious is within ourselves. Bulan dan Venus yang conjunction di Aries. Aries tentang diri kita sendiri. Kita menemukan diri kita sendiri. Diri kita yang tidak perlu embel-embel apapun, approval apapun, atribut apapun yang membuat kita berharga. Kita menjadi diri kita sendiri adalah kita yang utama. Kita yang paling berharga adalah kita sebagai diri kita, manusia. Kalau saya manusia yang bernama Wenita ini gitu. Teman-teman yang bernama siapapun namanya teman-teman, yaitu yang paling berharga di luar semua atribut, di luar semua predikat yang diberikan kepada kita. We are human. Kita adalah makhluk yang tinggi dan kita menemukan frekuensi tinggi kita tersebut. Aduh, pekan ini berat banget ya. Tapi saya benar-benar tidak ingin mengecilkan atau yang membuat kecil hati. Teman-teman, ambil ini seperti biasa. Kalau resonate, diambil. Kita belajar sama-sama. Kalau kita merasa jatuh, percayalah kita nggak jatuh sendiri. Dan yang bisa membuat kita positif bahwa kita memang dalam ujian. Kalau kita tahu persis kita dalam ujian, kita tidak sembarangan mengucapkan kata gitu ya. Tidak sembarangan berkata-kata, karena kata-kata kita adalah doa kita. Kata-kata kita adalah manifestasi, menjadikan apa yang kita katakan itu manifestasi. Karena kita creator. Dari mana? Frekuensi dari
tiada menjadi ada kan dari ucapan kita. Ketika kita tahu persis kita dalam ujian, maka kita pilih kata-kata semua yang memungkinkan kreasi ke depannya kita, ya, kreasi ke depannya kita adalah sesuai dengan kata-kata kita. Hal yang positif, hal yang membangunkan hakikat, harkat dan martabat dignity-nya kita gitu. Kenapa? Karena kita yang paling berharga dari semua ini. Di luar dari predikat, di luar dari embel-embel apapun yang ada di kita. Pelajarannya pekan kali ini berat, tapi kalau kita menyadari situasi ini, mudah-mudahan teman-teman punya cukup dukungan sosial, psikologis, mental yang kita butuhkan dari lingkungan kita, dan kita sendiri mampu untuk selalu bangkit sendiri kalau kita tidak bisa langsung dapat dari fisik di lingkungan kita. Temukan itu dari dalam diri kita, dari ikatan kita, koneksi kita dengan pencipta kita. Jadi jangan pernah lepas sedetik pun. Kita adalah bagian atau fraktal dari cahaya yang source-nya itu selalu mencintai kita. Karena kita adalah bagian dari hal tersebut, dari cahaya tersebut. Hari Minggu, bulan ada di Taurus, dan dia termasuk di dalam, ini garisnya kemana ya? Oh, bulan oposisinya dengan Vesta yang conjunction dengan Lilith, focal point-nya adalah Pluto. Ini juga hari yang agak saya mau ngomong apa ya? Agak membawa haru biru lah, whatever the term ya. Ada emosi yang barangkali belum selesai karena kita berhadapan dengan itu orang yang barangkali tidak bisa kita mengerti, atau kita mencoba mengerti tapi akhirnya kesimpulannya adalah mungkin dia perlu di jalannya mereka sendiri, saya di jalan saya sendiri. Kalau di sini ya, saya ngelihatnya cuma satu. Yang namanya hukum yang berjalan di dunia ini adalah balance. Kalau pada saat ini balance-nya tidak terjadi, ya apapun ya, kasarannya adalah seperti ini. Biar kalau ada orang mengambil uang dari kita gitu ya, dan kita tidak rela, kita tidak memberikan dengan konsen, berarti kan uang itu masih milik kita tapi berada tidak di kita. Mereka tetap harus membayar kepada kita sampai setiap sennya. Kalau mereka tidak membayar, maka akan ada konsekuensi lain. Kalau kita tidak mampu membuat mereka membayar, kembalikan lagi pada pemilik kita. Kan seperti biasa, titik tengah dari konflik yang besar itu harus lebih tinggi daripada kita, kembalikan. Kalau kita tidak mampu, yang di atas kita itu nggak kayak kita, lebih tega ya, lebih tega, lebih saklek ya. Ucapkan dengan kata-kata kita, kembalikan ke atas. Saya serahkan semua masalah ini kembali kepadamu, karena ujian ini adalah ujian untuk saya mengedepankan cinta, dan itu yang saya lakukan, yang saya bisa lakukan semaksimal mungkin sudah dilakukan. Saya tidak ingin mengkorupsi hati saya dengan kebencian, maka saya kembalikan masalah ini untuk balance-nya kepada pemilik saya, kepada Yang Maha Kuasa. Something like that. I'm so emotional. Sorry. Dari Rumi, you who show the way. Iya. The way apa? The way untuk keluar masalah dengan cara apa? Kembali kepada cahaya utama. Let's see. The logical mind runs away from
Bentar. The logical mind runs away from drowning. Lovers accept drowning in the sea as their destiny. The logical mind finds consolation in reaching a level of comfort in life. Lovers are focused beyond their own comfort. Jadi kalau kita pakai otak kita terus, ya, ini nggak balance dan lain sebagainya, kita tenggelam dalam kesedihan. Tapi kalau kita memegang cinta, kita menerima bahwa kita memang harus melewati masa drown, ya, terbawah ini, dengan terus berpegangan pada cinta. In the sea of their destiny. Kalau memang destiny, kita terima itu, kita ikhlas itu. Logical minds itu mencari consolation, jadi jawaban untuk kita merasa comfort, ada jawaban. Tetapi lovers itu tidak mencari comfort, dia fokus beyond dari comfort tersebut. Jadi kita nggak merasa comfortable, tapi kita bisa fokus pada sesuatu yang dibalik hal tersebut. You who show the way. Pasti sebenarnya kalau diminta dengan itu nggak ada seorang pun yang bersedia untuk menunjukkan jalan, show the way, but you are chosen. You show the way. Yeah. Look at this. Jadi memang kalau di sini kita lihat banyak sekali kegundahan masih ada di kita, dan ini adalah saat dimana kita dipecut, artinya kita sedang diupayakan untuk naik tingkat, dipecut. Makanya yang kita rasakan semua adalah beban gitu ya, tapi di luar dari beban ini something sacred di balik itu, ya, something sacred, something lebih tinggi daripada itu. Trust. Jadi memang di sini ujiannya adalah untuk kita percaya dengan pemilik kita. Kita berada di satu titik di perjalanan panjang, dan periode ini bukan periode yang mudah. Faith 2 kali ya. Ini apa tadi? Trust sama faith. Ya, dua-duanya sama ini ya. Yang ketiga, golden healer. Oh, jadi untuk apa kita trust di tengah kekacauan ini, kita tetap menguatkan hati supaya kita bisa jadi healer. How do we become a healer? Karena kita pernah ngerasain terluka tersebut sehingga kita mampu healing ourselves gitu ya. Kemudian membantu orang lain yang terluka untuk bisa healing juga, karena kita healer. Karena kita meminta kita menjadi healer. Viewed with powerful transformative healing energy, they are catalyst for profound spiritual activation. Aktivasi spiritual. Jadi tujuan dari semua beratnya ujian ini adalah aktivasi spiritualitas kita. Dan kalau mau ditanya, itu memang tujuan kita kan, bergerak di spiritualitas. Jadi kalau dulu kita semua tuh rasanya ringan ya, playfulness, ini kan romantis ya. Sekarang kita benar-benar lihatnya hanya apa sih tujuannya kita begini, kan selalu mencari jawaban-jawaban yang sifatnya spiritual ke atas. Supaya apa? Supaya kita bisa menemukan pasangan atau soulmate yang setara dengan kita. Supaya nggak random lagi. What's your thought? Ya, jadi pikiran kita, jadi jangan sampai kita yang mengkorupsi diri kita sendiri. It's important to only think about what you desire, not what you fear. Jadi jangan fear-based, tapi apa yang kita inginkan, fokuskan ke situ. Self-forgiveness. Jadi kalau kita merasa berbuat kesalahan, barangkali itu memang harus terjadi. Let go of old guilt. And remember that you're God's perfect child.
perfect. Jadi walaupun kita berbuat kesalahan, tapi kita berbuat salah dalam satu skenario, memang kita harus membuat kesalahan itu supaya menemukan jawaban terhadap satu hal yang tujuannya adalah untuk spiritualitas kita. Time to move on. It's time to let go of the old and worn out so that the new one can come in. Ini tarot klasiknya. Sih. Tapi intinya adalah kita Nine of Pentacles ya. Kalau Nine of Cups tadi kan kita tidak butuh orang lain untuk membuat kita satisfy dalam emosi kita. Kalau Nine of Pentacles, kita nggak butuh orang lain untuk kita merasa cukup secara material. Itu kan, ini situasinya earned reward, fruit of labor, kita punya semuanya, self-sufficiency. Challenge-nya adalah confused. Jadi kita struggling lagi, bolak-balik kita meragukan diri kita, self-doubt gitu ya, self-guilty, merasa kita dalam kondisi bad luck gitu ya. Advice-nya adalah, ini confusion juga sebagai advice. Jadi jangan menggunakan akal, hanya akal tadi ya. Yang ini sama dengan you who show the way. Kalau caranya cara logika, semua orang juga akan sampai pada kesimpulan tersebut. Tapi pada saat ini jauh lebih daripada itu. Kita panduan kita itu bukan hanya akal, tetapi cinta atau yang di luar, lebih jauh daripada akal. Dan ini hasilnya adalah kita memang pada akhirnya adalah sepertinya dalam posisi yang kalah gitu, dan kita juga self-beat, makanya kita perlu untuk memaafkan diri sendiri. Saya akan ini ya, self-love ini ambil satu kartu sebelum yang seperti biasa, satu kartu, dan yang akan di tengah. Clarify your desire. Be clear about what you want. Ask from the deepest joy in your heart, and things will shift when you are clear and radiant. Jadi, apa yang kita inginkan? Coba kita definisikan. Saya akan mendefinisikan apa yang saya inginkan, supaya tahu caranya mendefinisikan. Saya ingin kehidupan saya itu love and light, itu pegangan utama saya. Saya paham bahwa untuk mencapai tahapan tersebut, mencapai tujuan tersebut, tahapannya adalah saya akan diuji apakah saya masih akan menggunakan love and light. Karena saya ingin love and light dan kondisinya sekarang adalah carut-marut di bidang pekerjaan, di bidang keuangan, di bidang percintaan, maka apapun yang terjadi di pekerjaan, di percintaan, di whatever tadi, saya tetap memilih love and light. Apa yang desire saya, love and light. Selama saya tidak melakukan sesuatu yang sifatnya mengkorupsi, korap rasa cinta dan cahaya saya, maka itu yang harus saya lakukan. Whatever people would say. Exit. Message from the spirit untuk menutup bacaan kali ini. Just be strong teman-teman, just be strong. Kita sampai ke ujian ini karena kita udah sekuat itu. Just trust me. When you are in the present moment, nothing can harm you. Ini juga termasuk yang membuat saya kuat. Jadi biasanya kan yang membuat kita lemah adalah berpikir nanti ke depannya gimana. Kalau ini nggak ada, saya nggak punya ini sekarang, maka ke depan saya tidak akan bisa ngapa-ngapain gitu ya. Itu yang membuat kita lemah, jatuh, dan sedih. No, live in the moment. At the moment, you are enough. Kita semua berkecukupan. Kita berada di dalam situasi yang kita bisa hidup dengan situasi ini. That's enough.
Don't think about anything, think about right here and now. Dan kita akan melewati masa tersukar ini dengan baik-baik saja, karena setiap now kita dalam perjalanan itu kita baik-baik saja. Oke, Wenita Indrasari di sini, semoga membantu. Salam hati dan cahaya. It's